perbedaan. Sebagian orang selalu percaya bahwa perbedaan adalah penghalang bagi persatuan dan penghalang terbentuknya suatu ikatan. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi negeri ini. "1.700 pulau terhampar luas di negeri ini dengan setiap jengkal keindahannya. 1.340 suku, 300 etnis, 718 bahasa, serta 6 agama yang berbeda-beda sudah bisa menjadi tolak ukur tentang seberapa kaya keberagaman di negeri ini. Semua itu tidak pernah menghalangi 270 juta jiwa menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah Indonesia, negeri yang kaya dan penuh cerita. Semua itu tak pernah lepas dari kekuatan Sang Pancasila, sebuah mutiara kebijaksanaan yang bersinar terang di lautan keberagaman. Ia adalah sinar harapan yang mengarahkan kita ke arah persatuan, keadilan, ketuhanan, kemanusiaan, dan demokrasi. 5 sila yang hidup di dalamnya merupakan pelita yang menerangi jalan menuju perdamaian. Kekuatan Sang 5 Sila dirasakan di semua tempat di negeri ini, termasuk di tempat ini. Universitas Tadulako, sebuah tempat yang penuh perbedaan dan keberagaman, tetapi tidak menghalangi 37.000 mahasiswa untuk menyatu di bawah Pancasila dan Tridharma. Tempat yang telah berdiri 42 tahun lamanya dengan tetap kokoh di tanah Patahan Kaili. Tempat yang telah melahirkan begitu banyak gagasan dan pemikiran. Tempat yang menjadi harapan bagi banyak orang untuk merubah kehidupan. Tempat ini baru saja kedatangan 7.000 anggota keluarga baru, mahasiswa baru, dan diantaranya adalah mereka bertiga. Yang pertama, Ariel Adriasul Ahwan, seorang pemuda dari tanah Toli-Toli yang terpaksa harus jauh dari tanah kelahirannya demi sebuah mimpi. Ia adalah seseorang yang tenang dan penuh perhitungan, tetapi terkadang sikapnya terlalu tertutup dan sulit untuk percaya kepada orang lain. Yang kedua, Andi Muhammad Izan, seorang pemuda asli dari tanah Kaili, seseorang yang selalu memegang teguh terhadap apa yang menjadi pendiriannya. Ia adalah seseorang yang penuh ketegasan dan kepercayaan, tetapi terkadang sikap percaya dirinya seringkali berlebihan. Yang terakhir, Aulia Fitri Hanifah, seorang wanita yang sempat lama hidup di tanah Jawa, tetapi terpaksa harus kembali ke tanah Kaili, tanah kelahirannya. Ia adalah seorang wanita yang penuh dengan semangat dan ambisi untuk menjadi yang terbaik, tetapi terkadang sikapnya terlalu egois. Ini adalah kisah tentang mereka bertiga, tentang bagaimana kekuatan Pancasila dapat menyatukan mereka. Bagi mahasiswa baru, setiap harinya adalah petualangan yang indah, penuh dengan kegembiraan dan kesenangan. Setiap pagi membawa kesempatan untuk bertemu teman-teman baru, merasakan kehangatan persahabatan, dan mendapatkan kesempatan untuk menggali potensi diri lebih dalam. Setiap langkah mereka adalah harapan demi masa depan. Tetapi, ada satu hal yang tidak diharapkan oleh mahasiswa baru. Baik adik-adik semuanya, untuk tugas besar kita di semester ini adalah kalian akan mengerjakan sebuah proyek untuk membuat karya tulis ilmiah berdasarkan sila Pancasila. Dan tugas ini merupakan tugas kelompok. Untuk daftar kelompoknya sudah saya bagikan di grup, jadi silahkan Anda lihat siapa saja anggota kelompok Anda. Tugas ini dikerjakan dalam kurun waktu 3 minggu. Jadi jika tugas ini tidak selesai tepat waktu, silakan Anda mengulang tahun depan. Iya, silakan duduk. Iya, makasih. Ada perlu apa?
Jadi begini Pak, saya ingin menanyakan tentang tugas yang sudah Bapak berikan tadi. Apakah penjelasan saya tadi kurang jelas? Saya kan sudah menjelaskan, tugas kita itu membuat karya tulis ilmiah berdasarkan sila Pancasila yang dikerjakan secara berkelompok. Apakah ada masalah? Sebenarnya saya keberatan Pak, kalau harus satu kelompok dengan mereka berdua. Soalnya kami belum akrab Pak. Menurut saya juga akan susah untuk kami bekerja sama. Apalagi di kelompok ini saya perempuan sendiri Pak. Untuk masalah kalian akrab ataupun tidak, itulah tujuan saya memerintahkan kalian untuk mengerjakan tugas ini, agar kalian bisa saling bekerja sama dan bisa mengakrabkan diri dan saling mengenal satu sama lain. Tapi Pak, saya yakin tidak bisa satu pemikiran sama mereka Pak. Sejak kapan saya memerintahkan kalian untuk memiliki pemikiran yang sama? Malahan, dengan pemikiran yang berbeda-beda, saya berharap kalian bertiga ini bisa saling melengkapi dan berkolaborasi untuk menciptakan suatu karya dan menyelesaikan tugas yang telah saya berikan. Tapi Pak, saya lebih nyaman mengerjakan tugas ini secara individu. Saya tahu belajar dan bekerja secara individu itu memang lebih nyaman, karena tidak ada perdebatan. Tapi kalau kau selalu belajar dan bekerja secara individu, kau kan selalu merasa benar. Maka dari itu, saya maunya kalian bekerja secara berkelompok. Tapi Pak, Pokoknya saya tidak mau tahu. Tugas ini harus selesai tepat waktu. Kalau kalian memang masih mau egois, ya silakan Anda mengulang tahun depan. Sudah selesai kan? Silakan keluar. Makasih Pak. Oke, semuanya sudah tahu kan? Kita ini satu kelompok. Tugas kita membuat karya ilmiah berdasarkan sila Pancasila. Jadi menurut kalian kita harus bagaimana? Ya walaupun sebenarnya saya malas sih satu kelompok sama kalian. kok kira saya juga suka? Tuh begini Jo, kenalan dulu kita. Siapa namamu? Nama aku Ariel Adriasa Ahwan. Kamu bisa panggil saya Ariel. Kalau kau siapa? Nama aku Andi Muhammad Izan. Bisa dipanggil Izan. Kalau saya Aulia Fitri, bisa dipanggil Aulia. Karena saya perempuan di sini, saya saja yang jadi ketua. Saya yang pilih sila apa yang kita mau pakai di tugasnya kita. Kau siapa kak? Berani ambil keputusan begitu? Kau perempuan tidak cocok jadi ketua di sini. Saya sebagai laki-laki yang berhak jadi ketua dan menentukan apa yang harus kita lakukan. Kayaknya kamu berdua ini terlalu sombong dan egois untuk jadi ketua. Saya rasa yang cocok jadi ketua itu yang tenang, seperti saya. Orang pendiam dan pemalu kayak kamu jadi ketua? Bagaimana proyeknya kita mau selesai? Kita itu butuh ketua yang bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau itu saya setuju. Begini saja, daripada kita berdebat tidak jelas di sini, lebih baik kita bahas minggu depan. Oke, baguslah. Saya juga malas lama-lama sama kamu di sini. Jadi bagaimana sekarang? Deadline kita tinggal 2 minggu. Secepatnya kita harus tentukan sila apa yang mau dipakai. Bagaimana mau selesai? Ketua kelompok saja belum ada. Kan sudah saya bilang minggu lalu, saya saja jadi ketua kelompok. Kalau begini, mau bagaimana sudah? Sudahlah, yang terpenting sekarang itu bukan siapa yang jadi ketua. Deadline kita tinggal 2 minggu. Kamu mau mengulang tahun depan? Terserah kamu lah. Yang jelas sama maunya kita ambil sila ketiga, Persatuan Indonesia. Indonesia sekarang mulai terpecah belah. Persatuan Indonesia mulai memudar. Jadi sama mau kita mengangkat isu ini dari sila ketiga. Kau ini terlalu banyak omong kosong. Bicara soal persatuan lah. Tapi diajak kerjasama tidak mau. Kalau menurutku, sila pertama yang paling relevan. Karena Indonesia punya 6 agama yang berbeda. Jadi, sila pertama itu yang paling cocok diangkat jadi tema karyanya kita. Menurutku, pemikiran ini terlalu rendah. Soal agama sudah terlalu umum dan monoton. Semua orang juga sudah tahu pentingnya agama. Jadi tidak perlu lagi dibahas. Menurutku sila kelima lah yang cocok dibahas. Karena keadilan di Indonesia sudah tidak merata lagi. Jadi lebih baik membahas sila kelima. Sudahlah, kita memang tidak bisa satu pemikiran. Terserah kamu saja.
Mending saya kerja sendiri. Kau kira cuma kau yang bisa begitu? Sudah, kerja masing-masing saja. Oke. Ya, silakan duduk. Maaf Pak, kalau boleh tahu ada perlu apa ya Pak Bapak panggil kami? Jadi begini, saya sudah melihat email yang telah kalian kirimkan dan telah melihat karya tulis ilmiah yang telah kalian buat. Jujur saya sangat suka dengan karyanya kalian, mulai dari karyanya Ihzan yang membahas tentang sila ketiga, yaitu tentang pentingnya persatuan, karyanya Aulia yaitu tentang membahas sila pertama yang membahas tentang bagaimana caranya menciptakan kerukunan di antar umat beragama, dan juga karyanya Ariel yang membahas tentang sila kelima yaitu tentang bagaimana caranya menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat. Secara pribadi saya sangat suka dan puas atas karya yang kalian. Terima kasih Pak. Jadi Pak, nilai kami berapa ya Pak? Saya akui karya kalian bertiga memang bagus, tapi sayangnya nilai kalian semuanya itu 0 untuk proyek kali ini. Kenapa? Karena kan saya sudah bilang, arahan saya sudah jelas bahwa tugas ini dikerjakan secara berkelompok, bukan secara individu. Jadi biarpun kalian mengerjakan tugas sebaik mungkin dengan hasil yang baik pula, tapi kalau kalian belum bisa bekerja sama dan melupakan perbedaan kalian, berarti kalian belum benar-benar mengerti tentang Pancasila. Karena bagaimanapun Pancasila diciptakan dan dirumuskan untuk menyatukan segala perbedaan. Jadi bagaimana Pak? Masa kami harus mengulang tahun depan? Apa tidak ada keringanan untuk kami bertiga? Oke, karena karya kalian semuanya bagus, saya kasih kalian satu kesempatan. Kesempatan ini saya berikan kepada kalian bukan hanya agar kalian bisa menyelesaikan proyek ini, tetapi saya berharap dari kesempatan ini kalian bisa saling mengerti dan belajar untuk melupakan ego kalian masing-masing, serta melupakan setiap perbedaan yang ada pada diri kalian. Jadi saya berharap setiap ide yang ada pada kalian dapat menyatu dalam suatu karya. Untuk itu, tugas kalian saya tunggu minggu depan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kami permisi dulu Pak. Iya, silakan. Jadi teman-teman sudah dengar kan kata dosen kemarin? Saya akui saya terlalu egois, jadi saya minta maaf. Saya juga minta maaf. Saya yang salah karena terlalu egois. Sama, saya juga minta maaf. Oke, sekarang kita pikir bagaimana cara supaya karya ilmiahnya kita selesai. Saya setuju. Mulai sekarang mari kita bekerja sama dan lupakan semua perbedaan kita. Menurutku, kita harus menggabungkan semua ide kita yang sebelumnya. Oke, saya punya ide. Daripada kita cuma menyatukan 3 karya kita kemarin, bagaimana kalau kita satukan saja 5 sila dalam satu karya? Saya setuju. Pancasila itu sebuah ide yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Oke, jadi karya ilmiahnya kita berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, sama keadilan. Oke, kita mulai saja semuanya besok. Kalau begitu kita ke kantin saja dulu. Ayo, let's go. Cinta satukan hati, kuatkan jiwa menghadapi dunia. Segala cinta dan luka, kuatkan semua persahabatan. Kita menantang impian di atas awan, kita akan menang.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kalian bertiga karena kalian sudah meluangkan waktu kalian untuk hadir di ruangan ini. Jadi begini, saya sudah melihat hasil proyek kalian dan jujur secara pribadi saya sangat terpukau dengan hasil karya tulis ilmiah kalian yang telah kalian susun. Dan kalian juga sudah memenuhi harapan saya dengan bisa bekerja sama dan saling melupakan perbedaan kalian dan bisa menyelesaikan proyek kalian dengan tepat waktu. Selain itu, kalian juga benar-benar bisa mengerti tentang maksud dan arti dari Pancasila sendiri. Jadi sebenarnya saya hanya ingin menguji kalian dan teman-teman kalian yang lain dengan memerintahkan kalian untuk memilih salah satu sila. Tetapi seperti yang kalian ketahui, bahwa Pancasila merupakan sesuatu yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Tetapi kalian benar-benar bisa mengerti dan menyelesaikan proyek kalian berdasarkan kelima sila yang ada. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas kalian dan saya ucapkan selamat. Kelompok kalian adalah kelompok dengan nilai tertinggi pada proyek kali ini. Baik Pak, terima kasih atas bimbingan dan kesempatan yang telah Bapak berikan kepada kami. Saya bersama teman-teman pamit undur diri. Silakan, saya tunggu karya kalian yang selanjutnya. Baik Pak. Baik, Pak. Ini adalah akhirnya, akhir yang cukup indah, di mana sang Pancasila kembali menunjukkan kekuatannya dalam menyatukan 3 suara. Kuatkan jiwa